Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, dengan pembahasan kita masih terkait masalah iman kepada para rasul. Ini merupakan subjudul yang terakhir, yaitu tentang karomatul aulia, yaitu karomahnya para wali. Di sini nanti kita akan membandingkan antara karomah dengan sihir dan juga karomah dengan mukjizat. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelum-sebelumnya pernah kita bahas tentang masalah mukjizatnya para rasul. Jadi bedanya antara mukjizat dengan karomah itu adalah mukjizat lebih khusus. Kalau karomah sifatnya umum. Adapun maknanya adalah sama. Ya, maknanya bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain mukjizat ada kekhususannya, yaitu apa? Sebagai tanda kenubuahan ataupun kerasulan. Adapun karomah ini diberikan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kalau mukjizat diberikan hanya kepada para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya ikhwani rahimakumullah. Karomah ini diberikan kepada wali-wali Allah yang mukmin dan yang bertakwa. Jadi keberadaan karomah ini ya tergantung dengan keadaan hamba-hamba tersebut. Apakah wali-wali Allah ini mereka adalah orang-orang benar-benar mukmin dan bertakwa atau sebaliknya? Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 62 hingga 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah disebut sebagai wali-wali Allah. Artinya adalah wali Allah itu tidak terbatas. Wali Allah itu siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menjaga hukum dan syariat Allah dan Rasulnya, maka mereka pantas disebut para wali Allah. Dan mereka berhak mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pertolongan-pertolongan yang didapatkan dari Allah atas keimanan dan ketakwaan mereka. Tayyib jamaah rahimakumullah, beliau mengatakan di sini, karomah adalah perkara luar biasa yang Allah berikan kepada sebagian orang saleh dari para pengikut Rasul sebagai pemuliaan dari Allah baginya dan karena keberkahan itibanya kepada para Rasul. Jadi sebab ada karomah, ada pertolongan dari Allah, ada sesuatu yang berbeda, yang sesuatu tersebut bukan sesuatu yang biasa. Nah itu disebabkan karena dia adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau, bukan malah menyelisihinya. Karena terkadang sebagian dari kaum muslimin sekarang mereka
justru menganggap perkara-perkara yang itu bukan bagian dari karamah. Bisa jadi itu perkara bantuan dari jin dan yang lainnya, makhluk-makhluk gaib yang lainnya, disebabkan karena kesehariannya saja orang ini tidak mencerminkan sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan meninggalkan beberapa hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan kewajibannya. Terkadang tidak sholat, tidak menjaga amaliyah-amaliyahnya. Tapi orang menganggap bahwa orang tersebut dia mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sungguh aneh sekali. Dan perkara ini sudah terdoktrin khususnya pada kaum muslimin yang ada di negeri kita. Maka sekali lagi kami sampaikan bahwa karamah itu didapatkan dengan cara ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, karena itu perintah dari Allah. Keberkahan dari ittiba lah, maka karamah akan didapatkan. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Karamah ini pula tidak semua wali mendapatkannya, tapi sebagian saja. Ya. Fungsinya adalah untuk menguatkan iman, ya, atau untuk memenuhi hajatnya, atau menegakkan hujah atas lawannya yang menentang kebenaran. Artinya adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atas karamah yang telah diberikan dari Allah kepada para wali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali yang tidak Allah beri karamah tidak menunjukkan bahwa mereka kurang, sebagaimana wali yang mendapatkannya tidak otomatis lebih utama. Artinya karamah ini berbeda dengan mukjizat. Berbeda sekali dengan mukjizat. Karamah, orang yang mendapatkan belum tentu lebih mulia dari yang lainnya. Dan orang yang tidak mendapatkan belum tentu dia lebih rendah kedudukannya dari yang mendapatkan. Karena ada hal tertentu saja, ada beberapa peristiwa kejadian yang membutuhkan karamah dari Allah, membutuhkan kemuliaan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pula para wali-wali Allah yang menegakkan syariat Allah ini, mereka mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, itu ya, tentang karamah. Bagaimana bagaimana pandangan para ulama mengenai karamah ini? Secara umum, ya, yang disepakati oleh para imam Islam dan ahlu sunnah wal jamaah bahwa karamah para wali ini hak. Ini ditujukan dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Artinya adalah mereka-mereka yang mengingkari tentang adanya karamah ini, mereka termasuk golongan ahlul bid'ah. Seperti contohnya dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Mereka mengingkari adanya karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap sesuatu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat dalam Al-Quran ada kisah Ashabul Kahfi, mendapatkan karamah, bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlindungi dari kejaran raja di zamannya, yang para pemuda ini saat itu memperjuangkan tauhidnya, mempertahankan akidahnya. Kisahnya Maryam ketika mendapatkan buah-buahan yang ada di mihrabnya Nabi Zakaria. Ketika Zakaria bertanya, qala anna laki hadha, apa ini yang kau miliki? Maryam menjawab, qalat wa min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Zakaria sampai bertanya demikian? Karena buah-buahan yang tersedia adalah buah-buahan yang bukan musimnya. Jelas kalau pada saat itu
Jangankan saat itulah, kita saja tahu dan kadang merasa aneh, kok ada buah-buahan yang bukan musimnya dan buah-buahan yang ada di negeri kita itu tidak ada. Tapi kok ini ada tersedia, dapat dari mana? Makanya Zakaria takjub ketika melihat buah-buahan yang tersedia yang dihidangkan kepada Maryam. Maka pada saat itu pula ya, Maryam menjelaskan qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain, ketika Maryam telah melahirkan putranya yaitu Isa alaihi salatu wassalam, seorang Nabiullah dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam keadaan bayi, kemudian Maryam takut untuk pulang. Ya, saat dia hamil saja, dia sudah dituduh telah melakukan perzinahan. Ini anak siapa? Pastilah kalau ada janin ada yang membuahi. Ya. Andaikan itu terjadi sekarang pun tidak ada orang yang percaya. Paling kalau cuek iya. Kalau dulu merupakan aib. Karena maka abu kimra asauin memakan ummuki bagiya. Bapakmu itu bukan orang buruk ya Maryam. Si Imran itu orang yang baik, taat ibadah. Wa makanat ummuki bagiya, dan ibumu juga bukan seorang pezina. Tapi kok tiba-tiba kau punya janin. Ya. Makanya Maryam ketika itu dia bingung. Lam yamsasni bashar. Gak ada satupun laki-laki yang pernah menyentuhku ya Allah. Bagaimana mungkin aku akan beralasan kepada kaumku saat itu? Ya. Allah katakan Allah tukalliman nas salasata ayyamin illa ramza. Udah, itu jangan ngomong apa-apa deh. Ya. Kamu gak usah ngomong apa-apa, gak usah bicara apa-apa. Ya jalani aja kehidupan. Sampai tiba kemudian Allah memudahkan Maryam itu melahirkan putranya yaitu Isa alaihissalam. Mau pulang takut, gimana? Ya. Allah katakan ya udah, kamu diam, nggak usah bicara apapun. Dan nanti kalau ditanya sudah tunjuk saja bayi itu. Bingung lagi nih Maryam. Akhirnya kembali ke kaumnya. Pada saat itu kan kaumnya ke Bani Israel. Jika tiba di sana pemuka Bani Israel sudah geram, benar nih Maryam berzina, telah melahirkan anaknya lain sebagainya. Anak siapa itu ya Maryam cuman menunjuk bayi tersebut. Bayi tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala masih orang mengatakan ini Abdullah, aku hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah berikan aku kitab dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku selalu diberkahi dimanapun aku berada. Awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayyah, dan Allah memberikan wasiat kepada aku untuk salat dan menunaikan zakat selama aku dalam keadaan hidup. Nah, ini bagian daripada karomah. Ya, karomah itu pembuktian, bentuk pertolongan dari Allah saat-saat terdesak. Itu. Makanya karomah itu bukan sihir yang sewaktu-waktu bisa ditampilkan. Tidak. Ya. Kalau sihir suatu waktu bisa ditampilkan karena dia ada bantuan dari jin. Tapi karomah tidak. Karomah itu atas kehendak Allah. Bisa jadi kita meminta karomah dari Allah, Allah tidak memberikannya. Karena memang bukan saat-saat yang sangat penting sekali menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Taib. Kemudian beliau mengatakan, sedangkan dalam as-sunnah ada turunnya malaikat dalam bentuk naungan awan yang bercahaya seperti lampu karena mereka hendak mendengar bacaan Usaid bin Khudair. Ini kisahnya para malaikat yang mendengar bacaan sholatnya Usaid bin Khudair di malam hari, bacaannya bagus. Ya. Andaikan Usaid bin Khudair itu meneruskan sampai pagi, itu penduduk Madinah melihat itu para malaikat yang hamburan naik ke atas langit. Nah, cahayanya.
Nah, salam para malaikat kepada Imran bin Husain, ya, dan yang lainnya. Barang siapa berminat membaca masalah ini, silakan merujuk kepada kitab Al-Furqan Baina Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu banyak disebutkan dalam kitab tersebut. Nah, masalah karomah ini telah disusupi kerancuan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Nah, ini ada yang mengingkari dan menafikannya secara total, nggak mau menyatakan bahwa ada karomah. Ya, mereka tadi yang sudah kita sebutkan, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, dan ada orang-orang yang sepaham dengan mereka. Nah, karena mereka menentang dalil-dalil realita. Dan ada kelompok lain sebaliknya berlebih-lebihan dalam menetapkannya. Nah, seperti golongan orang-orang tasawuf sufi, yang mana mereka menetapkan karomah bagi orang-orang pendosa dan fasik yang sebenarnya bukan termasuk waliullah. Nah, jadi karomah itu ada kaitannya dengan wali, dan wali itu ada kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan serta ittiba. Orang dikatakan wali ya kalau dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan bertakwa kepadanya. Maka sungguh aneh ada orang yang dianggap wali, tapi dari segi sikapnya tidak menunjukkan wali Allah. Sholat saja tidak, pakaiannya saja lusuh, ya, dikatakan wali apalah kalau dalam istilah. Saya menyebutkan nanti ramai di media sosial. Yang dikatakan wali, orang disebut wali itu tidak sembarangan. Ya, orang-orang yang beriman, yang bertakwa benar-benar menjalankan syariat Allah. Bagaimana mungkin ahli bidah dikatakan sebagai wali Allah? Orang perbuatannya saja menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Apalagi mereka ya adalah orang-orang yang fasik, yang nggak mau beribadah kepada Allah. Ini bukan wali Allah tapi wali syaitan. Nah, sifat mereka ini adalah berpijak dalam memantapkannya kepada hikayat-hikayat dusta, mimpi-mimpi dan bisikan syaitan. Pondasinya mereka ya hikayat dusta, cerita-cerita yang bohong. Ya. Orang-orang sufi kebanyakan orang-orang pembohong. Yang diambil adalah dari hikayat-hikayatnya. Bahaya sekali. Kemudian mimpi-mimpi dan bisikan-bisikan syaitan. Mereka menetapkan karomah juga bagi para tukang sihir, tukang sulap, dukun, dan sini para syekh sufi yang sesat hingga mereka menyembahnya selain Allah dalam keadaan mereka masih hidup dan sesudah mereka mati. Ketika masih hidup benar-benar diagungkan dan dimuliakan. Keringatnya saja sampai diusap-usap, diperas kemudian diminum. Sampai kotorannya saja buat mandi, buat luluran. Mending kalau kotoran manusia ini kotoran kerbau, dianggap wali. Ya. Dioles-oleskan di tubuhnya. Ini jahilnya manusia karena tidak paham tentang agamanya, nggak tahu agama dia, nggak pernah belajar, sehingga inilah yang menyebabkan semakin terkikisnya iman orang-orang mukmin. Apalagi kalau sudah mati, ada yang sudah mati ya, kuburannya dihias sedemikian rupa, dikasih kembang, dikasih kelambu, dikasih kemenyan, dikasih minyak, masya Allah. Ya, orang kalau masuk situ, wah nikmatnya luar biasa, bisa tenang. Saya pernah kenal sama seseorang, kita lagi ngobrol. Saya tanya, sering ngaji? Sering, saya kalau lagi suntuk sering pergi ke daerah
ya, Jakarta Utara, ya, nongkrong di kuburan. Ngapain? Ya, cari ketenangan saja. Kenapa sekalian masuk kuburnya aja biar lebih tenang, ya, dan tenang selama-lamanya, tapi diancam dengan berbagai macam pertanyaan. Nah, gitu ya. Jadi amat sangat bodohnya mereka yang menganggap orang yang sudah wafat masih bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Ya. Nah, ini dianggap karomah. Dan justru malah pemahaman mereka tentang karomah melebihi apa yang disebutkan oleh para ulama. Dianggap orang-orang seperti ini bisa berkuasa untuk bertindak terhadap alam, bisa mendatangkan hujan. Ini karena sebab ini dia bisa datang hujan, ya. Bisa turun makanan, bisa turun beban karena wali ini nih. Tapi kalau sudah tidak mencerminkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka mereka bukan sebagai wali. Taib, ikhwani rahimakumullah. Karomah telah dijadikan sebagai sarana menyembah orang-orang yang mengaku memilikinya. Iya. Karena memang ini perkara yang tidak biasa, perkara yang luar biasa. Tidak semuanya kita mendapatkannya. Makanya kalau ada orang yang punya hal-hal yang demikian, ya sudah, dia disembah. Meskipun dusta dia. Kaidahnya apa? Kalau 10, 9 bohong, 2 dusta. Kaidahnya itu. Jadi nggak ada benarnya. Ada benarnya sama sekali. Atau hanya benar sekali, lalu kemudian dihiasi dengan kedustaan-kedustaan yang ada. Jadi sangat berbahaya sekali akhirnya untuk mencari kepentingan pribadi. Ikhwani rahimakumullah, di sini disebutkan terdapat sejumlah perbedaan antara karomah wali dengan hal-hal luar biasa yang terjadi pada tukang sihir dan dukun pembual. Di antaranya pertama, sebab karomah itu karena takwa dan amal soleh. Dan amal soleh harusnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan keikhlasan. Sedangkan sebab hal luar biasa para tukang sihir adalah karena kekufuran, kefasikan dan perbuatan dosa mereka. Orang nggak pernah taat, orang selalu melakukan kebid'ahan, disebut punya karomah. Ini salah. Kemudian yang kedua adalah karomah wali membantu kebaikan dan ketakwaan atau membantu hal-hal yang mubah. Sedangkan hal-hal yang luar biasa pada tukang sihir dan yang sejenisnya, mereka membantu dalam perkara yang haram berupa kesyirikan, kekafiran dan pelanggaran. Didatangin orang, tolong dong, biar rezeki saya, ya, biar rezeki saya bisa lancar, biar dagangan saya tidak ada hizibnya, tolong dong hizibin dagangan orang lain. Ini kan sudah meminta hal-hal perkara duniawi ya. Dan yang didatangin pun mampu. Ya, karena itu adalah bantuan dari jin, bukan sihir, para dukun yang mengaku sebagai wali Allah. Kemudian yang ketiga adalah karomah wali menjadi kuat melalui zikir kepada Allah dan mentauhidkannya. Ini bukan melalui zikir kemudian ditetapkan zikir 1000 kali, ya. Baca la ilaha illallah 1.000.000 kali semalam, besok rezeki lancar, ya. Jodoh datang, ya. Rumah langsung jadi. Tidak. Tapi atas tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya banyak mengingat Allah dan juga mentauhidkan Allah. Itu. Nah, berbeda dengan tukang sihir. Hal itu menjadi lemah dengan zikir, tauhid dan membaca Al-Quran. Maka yang biasanya dikasih amalan-amalan yang menyelisih amalan-amalan sunnah. Untuk apa? Untuk menghancurkan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau sudah hancur keyakinannya, akidahnya, maka syaitan mudah memasukinya. Ya, pertama dibantu oleh syaitan. Karena memang tujuannya apa? Untuk menjerumuskan mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari mentauhidkannya. Hati-hati.
Jelas ya bahwa perbedaannya sangat jauh sekali antara karomah para wali-wali Allah dengan yang disebut karomahnya yang dimiliki oleh tukang sihir dan dukun. Baik, ya, ikhwani rahimakumullah. Beliau mengatakan di sini, kami telah katakan bahwa wali Allah dalam arti sebenarnya tidak memanfaatkan karomah untuk mendapatkan kedudukan dan timbul muslihat. Jadi karomah itu tidak dimanfaatkan baginya. Sekarang kan banyak mengaku dapat karomah, ini buka praktek. Mahar 200 juta, besok jadi anggota DPR. Mahar 1 miliar, besok jadi presiden. Ini mereka gunakan untuk apa? Untuk kepentingan dunia, dan ini tipu muslihat. Mengajak manusia agar mengagungkannya, akhirnya orang banyak datang di situ. Kalau sudah pilkada saja yang datang mobil-mobil, plat belakangnya RF katanya. Jalan pintas. Kalau udah gagal, itu dukunnya juga pintar ya. Dia berani buka praktek. Kenapa? Kalau pilkada yang gagal kan paling ujung-ujungnya gila, nggak mungkin nuntut ke dukunnya. Pintar juga. Sebaliknya kalau karomah itu sebenarnya menambah ketawaduan seorang hamba. Dia tawadu, dia cinta kepada Allah, ibadahnya semakin kuat. Ya. Maka berbeda dengan mereka tukang sihir, tukang sulap, para dukun. Mereka menggunakan hal-hal tersebut ya untuk menarik manusia dengan menghormati mereka, mengagungkan mereka. Biar dicium tangannya bolak-balik. Ya. Dikatakan wali Allah. Itu berbeda dengan orang yang benar-benar mendapatkan karamah dari Allah. Sehingga masing-masing dari mereka membuat tarekat khusus dan jamaah khusus yang mengambil namanya, nama dia, nama gurunya, seperti Sadriyah, Rifaiyah, Naqsyabandiyah dan yang lainnya. Ini dari kalangan tarekat-tarekat sufi. Alhasil manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok dalam perkara karamah wali. Kelompok pertama menafikannya secara mutlak ya, hingga mereka mengingkari yang namanya karomah. Itu pertama. Ini tidak benar karena Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan karomah. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang berlebih-lebihan. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan, menganggap karomah kadang melebihi mukjizat. Dan kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara keduanya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan ataupun menafikan. Ya. Nah, inilah ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan karunia atas jelasnya perkara yang benar dan perkara yang batil. Wallahu a'lam. Allah taala berfirman, "Liyahdika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim." Itu agar orang yang binasa itu binasa setelah jelas baginya bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup setelah jelas ataupun benar baginya bukti yang nyata pula, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selesailah pembahasan kita tentang iman kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk pada iman kepada hari akhir yang akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.